الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Petang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir memenuhi undangan Allah, menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita hari ini merupakan aktivitas yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke haribaannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada petang hari ini masih berkait seputar dengan bulan Ramadan. Kemarin sudah kita pelajari banyak hal tentang Ramadan, di antaranya ketika Ramadan datang, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Itu kemarin sudah kita bahas bahwa ketika bulan Ramadan datang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dibukalah pintu-pintu surga, dikunci pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan. Nah, bagaimana hal ini? Banyak penafsiran yang di kalangan ahli hadisnya. Yang jelas ini masalah gaib ya, yang kita sendiri tidak mengerti pastinya seperti apa. Kita memiliki kewajiban bahwa ketika Rasulullah menyampaikan ini, maka kita yakini bahwa ketika Ramadan itu datang, dibuka pintu surga, diberi banyak kesempatan hamba-hamba yang beriman untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan itu, yaitu dengan memperbanyak amalan-amalan di bulan Ramadan. Lalu kemudian ditutup pintu neraka. Tidak ada kesempatan di bulan Ramadan itu untuk mendatangkan perbuatan dosa yang bisa menjerumuskan manusia itu ke neraka. Yang ada adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, dan amalan-amalan yang saleh sehingga dosa-dosa kita di bulan Ramadan itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidatis sayatin, dibelenggu setan. Kalau kita berpuasa dengan benar, menjalankan perintah Allah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kesempatan setan itu untuk menggoda manusia. Ini pelajaran yang sudah kita pelajari bersama. Sekarang kita masuk di bab yang lain. Kemarin sudah kita sampaikan mengapa di bulan Ramadan itu banyak orang kemudian bersedekah. Ya. Karena diantaranya di hadis-hadis yang sebelumnya sudah kita pelajari, di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala
pahala amal. Nah, inilah kesempatan kita untuk memperbanyak sedekah itu, di samping amalan yang lain. Maka bab yang sekarang kita akan bahas, Imam Nawawi mengetengahkan babul judi wa fi'lil ma'rufi wal iksari min khaira fi syahri Ramadan. Bahwasanya bab ini mengatakan sifat murah hati untuk berbuat baik dan memperbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan. Wa ziyada min dzalika fil ashril awakhir minhu, utamanya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini nanti hadisnya tidak banyak ya, dan insya Allah kita sudah hafal semua itu, karena setiap Ramadan ya kita mendengar hadis-hadis semacam ini. Hanya kita memperdalam lagi hadis yang sebenarnya seperti apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil, yaitu diberikan pemahaman tentang Al-Qur'an, yang mampu menafsirkan Al-Qur'an. Bab-bab sebelumnya sudah pernah kita pelajari tentang Ibnu Abbas. Pernah satu ketika Ibnu Abbas ini diajak Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu untuk menghadiri pertemuan dengan veteran-veteran perang Badar, yaitu sahabat-sahabat senior ya. Sementara Ibnu Abbas masih berusia belia ya, sekitar 12 tahunan. Jadi masih kecil. Usia yang seperti ini diajak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengikuti pertemuan dengan veteran perang Badar, sahabat-sahabat senior. Maka di pertemuan pertama itu apa kata mereka? Wahai Umar, mengapa engkau ajak anak kecil ke sini? Saya juga punya anak seusia ini. Nah, itu katanya senior dari sahabat itu. Sehingga di pertemuan itu belum diberikan kesempatan untuk berbicara Ibnu Abbas. Lalu kemudian ada lagi pertemuan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak Ibnu Abbas ini, Abdullah Ibnu Abbas, yaitu pertemuan dengan senior-seniornya lagi. Lalu kemudian di dalam pertemuan itu membahas tentang surat apa itu? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dari para sahabat senior itu menerjemahkan ini, menafsirkan ini ya normatif. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada umat Islam, maka di situ wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, itu yang mesti diperbuat. Jikalau diberikan kemenangan, maka beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bersyukur kepada Allah, mensucikan Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu kata sahabat-sahabat senior. Jadi menerima ayat itu, surat itu, mereka bergembira karena Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, yaitu yang terjadinya adalah Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Lalu Umar bertanya kepada Ibnu Abbas ini, menurut engkau bagaimana? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mestinya ketika surat ini turun kita ini bersedih. Jadi kebalikan dari sahabat senior itu.
mestinya bersedih. Inilah kelebihan dari Ibnu Abbas. Mengapa demikian? Ini menunjukkan bahwa surat An-Nasr ini merupakan tanda bahwa tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hampir berakhir, yang berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan mangkat, wafat, akan wafat. Ini kata siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu ketika Allah memberikan kemenangan pembebasan kota Mekah, lalu engkau akan melihat banyak orang yang berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam. Nah, itu. Maka tugas Rasulullah SAW pasti akan berakhir kalau semuanya sudah masuk Islam. Mestinya bersedih. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Tidak ada sahabat yang menafsirkan surat ini sebagaimana Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan kali ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Lebih-lebih pada bulan Ramadan Rasulullah itu lebih lagi dermawannya dibanding di luar Ramadan. Apalagi ketika malaikat Jibril itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Ramadan itu malaikat Jibril sering bertemu dengan Rasulullah. Apalagi ketika Jibril itu datang, Rasulullah semakin semangat. Untuk apa? Untuk berinfak, bersedekah. Lebih dermawan dibanding hari-hari di luar Ramadan. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril itu tiap malam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran, untuk mempelajari Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, Jibril itu setiap malam datang di bulan Ramadan, mendatangi Rasulullah, menemui Rasulullah. Dan Rasulullah itu kalau bulan Ramadan adalah yang paling dermawan dibandingkan manusia yang lain. Dan inilah yang menjadi tuntunan bagi umat Islam itu ketika Ramadan datang, di samping pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sehingga mereka banyak bersedekah dan beramal, juga menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak berinfak, bersedekah bila datang bulan Ramadan. Ya, kita contohlah ya. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam itu di bulan Ramadan. Masjid-masjid itu ramai, bukan tidak mempergunakan anggaran, tetapi banyak anggaran yang mesti dikeluarkan oleh masjid itu ketika datang bulan Ramadan. Maka kesempatan kita untuk berinfak, bersedekah itu, dan yakini bahwa itu akan dilipat gandakan pahalanya. Bila kita merindukan surga, maka itulah kesempatan. Sedekah yang terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan.
Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibrilu ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat ditemui Jibril benar-benar menjadi orang yang paling dermawan. Lebih-lebih ketika ditemui Jibril alaihissalam. Seseorang itu akan bersemangat di dalam beramal, ya, berbuat kebaikan ketika ada partner yang soleh, ada orang yang soleh yang menyertai. Coba kita praktekkan. Kalau kita ini ada teman yang soleh, sama-sama soleh, pasti akan menambah spirit kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Berbeda dari ketika kita sendiri, tidak ada teman yang soleh, tidak ada tempat atau kesempatan untuk apa? Untuk berkompetisi. Nah, untuk berkompetisi. Padahal kita memang diperintahkan untuk berkompetisi di dalam kebaikan itu, berlomba. Fastabiqul khairat. Berlomba kita di dalam perbuatan baik kita. Kemudian lebih pemurah ketika dalam memberikan sesuatu, bersedekah itu seperti apa? Minar rihil mursalah, yaitu seperti angin yang berhembus. Sedekahnya Rasulullah itu seperti angin yang berhembus. Apa maksudnya angin yang berhembus? Angin berhembus itu bisa dinikmati siapa saja, kemana-mana. Itulah sedekah Rasulullah SAW. Jadi sangat banyak, sangat pemurah dan dermawan ketika Ramadan itu datang. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yaitu memberikan pelajaran agar ketika datang bulan Ramadan kita lakukan tadarus Al-Quran sebagaimana Rasulullah bertadarus bersama malaikat atau Jibril alaihi salam itu setiap malam. Jibril itu datang. Kayak apa rupanya, jangan tanya itu. Yang disebutkan Rasulullah, ya, bagaimana? Ini Rasulullah tidak menyebutkan tadarus itu. Lalu kemudian pelajaran yang kedua, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu, Rasulullah banyak bersedekah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Itu di Ramadan itu luar biasa Rasulullah SAW bersedekah. Tidak ada lain, ini dicontohkan agar kita itu bisa meraih surga benar-benar di bulan Ramadan. Ini kesempatan kita untuk meraih surga. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang soleh. Ya, dicontoh Rasulullah yaitu bergaul dengan Jibril. Ini akan menambah spirit di dalam beramal soleh. Karenanya kita disuruh oleh Rasulullah SAW, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai kelak. Dan seseorang itu dilihat dari agama temannya. Rasulullah sampai memberikan pemisalan, orang yang berteman dengan orang yang saleh itu seperti orang yang dekat dengan orang yang jual minyak wangi. Ya, nanti akan kesababan bau harumnya itu. Lain dengan orang yang bergaul, berteman dengan orang yang tidak saleh. Itu seperti orang yang dekat dengan pandai besi, tukang elas pandai besi. Ini bukan merendahkan, tapi sebuah contoh saja bahwa kalau besi itu dibakar, yang menimbulkan bau yang tidak sama dengan baunya minyak wangi, parfum.
Kalau kita berteman dengan orang yang jualan minyak wangi, minimal ya dicoba-coba ya baju kita, badan kita dengan minyak wangi. Keluar dari toko minyak wangi sudah harum bau kita ya. Tanpa membeli pun kita sudah harum. Tapi ojo dilakoni kaya ngono iku, jalan-jalan mlebu toko minyak wangi. Contohnya kalau jaluk contoh dok, nyoba-nyoba katuku itu kan. Tapi itulah permisalan Rasulullah. Berbeda kalau kita ke pandai besi ya bau besi yang dibakar itu. Bahkan bisa apinya itu bisa mengenai baju kita. Ini Rasulullah membuat permisalan. Maka carilah teman yang bisa menambah kesolehan kita. Karena berteman itu nanti urusannya sampai yaumil qiyamah. Jadi tidak main-main itu. Ini pertemanan itu urusannya sampai yaumil qiyamah. Ada orang-orang yang menyesal nantinya di neraka itu karena salah memilih teman itu. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Nah, itu Allah ceritakan. Dan nanti akan kita lihat orang-orang menyesal yang salah memilih teman itu. Mereka sambil menggigit tangannya itu mereka berteriak, andai kata ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Andai kata dulu ketika di dunia saya tidak memilih si fulan sebagai teman, tidak mengajak ngaji tapi ngajaknya belakrak nang tinti itu, tidak pernah memberikan spirit untuk aktif di dalam kegiatan agama, tetapi bahkan membuang-buang waktu untuk aktivitas yang tidak berguna, seperti itu. Menyesal mereka. Andai kata dulu saya tidak berteman dengan si fulan itu, nasib saya tidak seperti saat ini. Mereka dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dekat-dekat dengan teman yang mengkonsumsi narkoba. Ya, kita mula-mula disuruh mencoba, rasanya tak enak gitu ya. Lama-lama kita juga tidak bisa menolak. Karena teman CS itu teman yang sudah sangat akrab, bahaya. Dan banyak itu karena pertemanan seseorang itu bisa celaka. Makanya kita diperintahkan agar memilih teman itu yang bisa menambah kesolehan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain berteman dengan para sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berteman dengan malaikat Jibril alaihissalam yang menyertai Rasulullah setiap Ramadan itu melakukan tadarrus Al-Quran Al-Karim. Inilah yang kemudian menjadi aktivitas kegiatan Ramadan, yaitu diselenggarakannya tadarrus Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha. Rupanya hadis ini sudah pernah kita pelajari dulu di bab tentang Qiyamul Lail kalau tidak salah ya, sebelumnya. Qalat Ibunda Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asrul awakhir asrul akhir lail wa iqadha alahu wa saddal mi'zar. Ibunda Aisyah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila idza dakhala asrul akhir lail, yaitu masuk di 10 terakhir bulan Ramadan, itu peringatan bagi kita. Ketika Ramadan itu sudah memasuki 10 terakhir, hati-hati kita ya. Kompasnya itu tidak melenceng kemana-mana, tetap istiqomah fokus di dalam amalan-amalan
Ramadan. Kita tingkatkan. Soalnya di akhir Ramadan itu kadang-kadang melenceng. Yang biasanya istiqomah itu tarawih ya. Setelah berbuka mempersiapkan diri untuk berangkat ke masjid. Di 10 terakhir itu di akhir Ramadan tidak lagi ke masjid, arahnya itu ke pasar apa ini? Pasar, istilahnya pasar apa ini? Pasar Ramadan. Ada pasar macam-macam. Nah, itu kita tergiur untuk hadir ke sana, untuk datang ke sana. Makanya dulu sudah kita sampaikan, kita memberikan usulan kegiatan-kegiatan seperti itu yang biasa dilakukan oleh pemerintah daerah, itu diusulkanlah jauh sebelum Ramadan. Boleh diberi nama pasar Ramadan misalnya, walaupun 2 bulan sebelum Ramadan dilaksanakan, itu akan lebih baik. Jadi sambil itu sudah termasuk kita membantu masyarakat muslim itu untuk istiqomah ibadah di bulan Ramadan itu. Tapi sekarang tidak. Di pasar Ramadan itu lebih-lebih di hari-hari terakhir bulan Ramadan, menjelang mereka mudik itu harus beli apa ini dan itu. Jadi seolah-olah yang kemarin-kemarin itu tidak ada pasar seperti itu ya. Ya kita pandai-pandai memanage ya waktu itu. Ketika Ramadan itu kita fokus untuk aktivitas bulan Ramadan. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah, idza dakhala asrul ahyal lail, jadi malam-malam terakhir bulan Ramadan, wa ikhadha ahlahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membangunkan keluarganya. Ya, dia ngobrak-ngobrak keluarganya, ada anak, istri, cucu dan lain-lain itu. Untuk apa? Untuk aktivitas Ramadan, menghidupkan malam-malam akhir Ramadan. Bukan kemudian dipakai yang lain-lain. Di situ ada tadarus di samping tarawih, ada apalagi itu iktikaf ya, ada qiyam, ada banyak ya. Kegiatan di akhir Ramadan kita banyak iktikaf, banyak memohon ampun kepada Allah, sebagaimana yang ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kalau di malam-malam akhir itu apa yang kami baca kalau Lailatul Qadar itu turun itu? La ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu pun banyak. Jadi yang dimohon itu yang paling puncak dari permohonan, yaitu mohon ampun kepada Allah dan mohon surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang lain-lain yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, dan berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Nah, itulah yang dimohon di malam-malam akhir Ramadan itu. Ini hadis yang diriwayatkan bersumber dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ketika Ramadan itu akan berakhir, di malam-malam terakhir Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semakin menghidupkan malam-malam itu, ditandai dengan membangunkan keluarganya, lalu kemudian untuk beribadah, lalu kemudian wasaddal mi'zarah, mengencangkan ikat sarungnya itu.
Jadi sarungnya nggak malah dikendori gitu, malah diserti. Diterjemahkan oleh para ahli hadis, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mendekati istrinya, tidak berkumpul dengan istri di akhir-akhir bulan Ramadan, malam bulan Ramadan itu prediksi ya gitu ya, prediksi, dan waktunya digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini memberi pelajaran kepada kita memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi jangan salah arah, melenceng ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Mestinya berangkat ke masjid, mengikuti tarawih atau tadarus Al-Quran, tetapi malah menuju pada basar-basar yang ada itu. Jadi bukan masjid, tapi yang berjubel itu ada di mall-mall itu, pasar raya itu yang banyak. Ini menggoda. Jadi besok siapa-siapa yang hadir di pengajian itu menit tadi wali kota, bupati itu adakan pasar raya jauh sebelum Ramadan ya, jangan diadakan di dalam bulan Ramadan. Itu termasuk membantu berpahala kita, membantu orang-orang untuk beribadah. Ya mudah-mudahan yang hadir nanti ada yang jadi wali kota ya. Amin Allahumma. Kita yang gak yakin belas kan. Ya masa iso aku jadi wali kota gitu. Ya tidak percaya kepada Allah itu. Allah itu ya kun fayakun gitu. Ya, apa saja bisa ya, mestinya kita amin begitu saja ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Lalu kemudian di malam akhir Ramadan itu pelajarannya adalah agar kita membangunkan keluarga. Ya kalau tidur ya di siang hari aja lah. Malamnya itu bisa begadang dengan banyak membaca Al-Quran, lalu banyak berdoa, berzikir, bisa sholat Lailatul Qadar. Dan yang ketiga ini ya agak menjauh dikit dari istrinya masing-masing, bukan istrinya tetangga, tapi istrinya sendiri ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah babu za'i an taqaddama Ramadhana bisawmin. Larangan mendahului Ramadan dengan berpuasa. Kemarin sudah ada hadis yang kita pelajari. Jadi yang dilarang itu ketika belum melihat hilal Ramadan, lalu kemudian dia ragu-ragu, barangkali ini sudah masuk Ramadan, lalu kemudian dia berpuasa kira-kira Ramadan, lalu mengawalinya sebelum Ramadan datang dia puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Barangkali nanti Ramadan datang itu kita sudah puasa, itu malah dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi larangan mendahului Ramadan dengan berpuasa. Hanya kira-kira saja. Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum Ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yauma. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah seorang di antara kalian itu mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari. Nah, kecuali
illa yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum, kecuali seseorang itu yang biasa berpuasa pada hari itu. Misalnya dia puasa Daud ya, atau Senin Kemis. Jadi satu hari sebelum Ramadan itu masuk hari Kamis misalnya, atau hari Senin, ya biasa dia puasa, maka tidak apa dia puasa itu. Maka berpuasalah kalau sudah terbiasa berpuasa sunnah itu terbiasa, maka puasalah. Jadi ini juga dikaitkan dengan Rasulullah itu selain bulan Ramadan yang puasanya itu paling banyak, yaitu di bulan, satu bulan sebelum Ramadan, yaitu bulan Sa'ban ya. Di bulan Sa'ban itu malah Rasulullah itu berbanyak di bulan Sa'ban itu. Tetapi orang yang tidak terbiasa dengan puasa sunnah, maka jangan puasa sunnah sebelum kita melihat hilal itu, hilal Ramadan. Jadi kalau sudah nampak hilal Ramadan, ya pasti yakin. Kemarin kan hadisnya sudah kita pelajari bahwa kalau kita tidak melihat di bulan sebelumnya itu dipenuhkan, yaitu selama 30 hari. Jadi berpuasalah karena melihat hilal. Ketika berbuka juga demikian. Di berbuka juga melihat hilal. Ini yang sudah kita pelajari di hadis yang kemarin. Tetapi kalau kita mengikuti hisab, ya sudah dihitung di situ. Yakini bahwa kepada ahli hisab itu satu Ramadan sudah dihitung oleh ahli hisab. Nah, silakan untuk mengikuti yang mana. Biasanya mengikuti ku ya sing kira-kira rada kari mlebu Ramadan. Jangan elok sing awal. Lumayan sedino kan itu lumayan. Ini larangan menyambut bulan Ramadan dengan berpuasa satu hari sebelumnya dengan niat kehati-hatian. Mau menawa sudah masuk Ramadan, maka lebih baik saya puasa satu hari barangkali sebelum Ramadan. Niatnya apa? Niatnya kira-kira gitu ya. Jadi niatnya apa gitu. Padahal bukan niat puasa Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis berikutnya juga kemarin sudah kita pelajari, yaitu puasa karena melihat hilal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu qabla Ramadan sumu liuratihi wa aftiru liru'yatihi fa in halat dunahu ghayatun fa akmilu salasina yauman. Ini jangan berpuasa sebelum Ramadan. Jadi siap-siap seperti tadi ya. Berpuasalah karena melihat hilal. Jadi ketika masuk hilal Ramadan kita mulai puasa. Berbukalah dengan melihat hilal. Itu Idul Fitri itu juga melihat hilal. Jika hilal itu tertutup karena mendung, awan dan lain sebagainya, maka sempurnakan bulan sebelumnya itu 30 hari. Pasti nanti hari berikutnya di hari 1 Ramadan. Ini mengulang dari hadis yang kemarin itu ya.
Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza baqiya nisfun min Sya'bana fala tasum. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bulan Sya'ban tinggal separuh, ini yang kalau dikatakan bertentangan dengan hadis Rasulullah, dengan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita katakan Rasulullah itu di bulan Sya'ban itu adalah hampir seluruh di hari-hari di bulan Sya'ban itu beliau paling banyak berpuasa, yaitu di bulan Sya'ban. Sementara hadis ini apabila bulan Sya'ban tinggal separuh, ini kata Rasulullah, jangan kalian berpuasa. Ini supaya tidak tadi sampai pada perkiraan awal Ramadan, kehati-hatian tadi. Jadi jangan berpuasa kecuali bagi yang terbiasa puasa. Dikhawatirkan kalau sampai akhir Sya'ban nanti kalian berpuasa lalu kemudian mengganggu kesehatan dan aktivitas Ramadan, maka lebih baik tidak berpuasa ketika Sya'ban itu tinggal separuh. Jadi mempersiapkan kondisi jasmani kita untuk memasuki bulan Ramadan. Kecuali tadi yang sudah terbiasa dengan puasa. Jadi jangan coba-coba itu ya. Coba-coba itu. Jadi full nanti Sya'ban itu padahal Rasulullah mengatakan separuh itu. Separuh itu tentu puasa tadi. Jangan lalu kemudian kalau Sya'ban tinggal separuh kalian berpuasa, tinggalkan, jangan berpuasa. Ini sebuah persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi bisa ada ulama mengatakan bahwa makruh hukumnya puasa sunnah setelah pertengahan bulan Sya'ban bagi orang yang tidak biasa puasa. Bagi yang sudah biasa puasa ya puasa saja gitu ya. Bagi orang yang tidak terbiasa tidak usah nyoba-nyoba ya. Nanti masuk Ramadan tambah KO gitu ya, tambah KO. Jadi persiapkan saja, karena persiapan Ramadan itu setidak-tidaknya kan ada 3 ya. Memasuki Ramadan itu ada 3 setidak-tidaknya yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, sebelum masuk Ramadan kita mempelajari ilmu tentang Ramadan seperti saat ini. Nah, kita pelajari ilmu tentang Ramadan itu. Sahur itu kapan, bukanya itu kapan. Lalu kalau Ramadan itu apa saja yang kita kerjakan, nah, itu dipelajari. Ya, yang membatalkan puasa itu apa saja gitu ya. Karena sahur itu yang baik kapan gitu. Kalau tidak belajar nanti sahurnya itu jam 10 mari terawih, tak sahur gitu. Padahal itu yang tidak dikehendaki. Namanya sahur itu yaitu akhir malam. Sahur itu waktu akhir malam. Jadi makan apa saja di situ, yaitu di akhir malam, supaya di pagi harinya itu masih kuat. Dan kita mendapatkan sunnahnya sahur itu mengakhirkan, dan sunnahnya berbuka itu di awal waktu. Sekadang dikongkon itu mesti awal kabeh ya, berbukanya awal. Yang pertama ini yaitu persiapan ilmu Ramadan. Yang kedua adalah persiapan iman kita. Iman itu mesti dipersiapkan sebelum masuk Ramadan. Bagaimana mempersiapkan iman? Memperbanyak kualitas kuantitas ibadah.
Yang tidak biasa sholat sunnah, nah kita sholat sunnah. Di sebelum memasuki Ramadan itu kita perbanyak sholat sunnah. Amalan-amalan sunnah itu kita perbanyak. Itulah yang bisa meningkatkan keimanan kita. Jangan sampai dadak nanti masuk Ramadan kita belum siap apa-apa. Sholat sunnah juga tidak, itu ya. Ngaji juga tidak. Lalu apa yang kita bawa ketika kita masuk Ramadan? Ya, kita tidak bisa nanti memperbanyak amal saleh. Jadi yang kedua adalah meningkatkan iman. Kalau iman ini mesti kuat, ya, mesti naik sebelum bulan Ramadan. Karena yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Ramadan, puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang beriman. Kalau masuk Ramadan kita belum siap memperbaiki iman kita, meningkatkan kualitas iman kita, maka banyak kudo nih waktu puasa. Dan ketika digoda di bulan Ramadan itu kadang-kadang ya tidak mampu menolak. Panas-panas nyambut gawe ketok es geronjong gitu. Saiki kalau ada es geronjong gitu ya, ono es seger pokoknya. Dilirik ono dalan, wah seger. Kalau iman itu timbre gitu, ya menggo. Nesmene kok dibayar mari Ramadan. Mulai mokel situ. Ini karena keimanannya. Jadi akhirnya itu puasa itu tidak memiliki semangat untuk mempertahankan puasanya. Begitu pula sholat tarawih dan lain-lain. Nah, kalau kita tidak siap imannya ya males kita. Paling-paling hari pertama sampai kelima mari ngono ya leye-leyen omah kita. Males ya. Kok ae salat omah kan gitu. Nah, itu awalnya begitu. Karena apa ya? Karena imannya menurun. Yazidu wa yanqus, mestinya naik gitu. Tapi ketika mendekati Ramadan lalu kita banyak berdosa, turun iman. Wa yanqus, banyak maksiat, kita turun ya, turun imannya. Nah, kalau sudah turun itu kita tidak akan semangat di bulan Ramadan itu. Ini persiapan yang kedua. Persiapan yang ketiga tidak kalah pentingnya juga persiapan jasmani kita, fisik kita. Jadi jasmani ini, fisik ini mesti sehat ketika masuki bulan Ramadan. Jangan sampai ketika Ramadan datang lalu fisik kita tidak prima, tidak sehat, maka kita tidak akan mampu beribadah di bulan Ramadan. Puasa juga ya berat, tarawih juga berat, dan amalan-amalan yang lain berat untuk kita laksanakan karena fisik kita tidak prima. Karenanya ketika bulan Sya'ban memasuki Ramadan, ya sedikit-sedikit kita berolahraga, paling tidak jalan pagi. Yang biasa bersepeda yang mulai bersepeda lagi, menjaga stamina kita, menjaga kesehatan kita. Yang tidak biasa minum susu, minum vitamin ya, minum vitamin, minum susu. Nah, itu untuk niatnya agar ketika memasuki Ramadan ya Allah berilah sehat jasmani, rohani kami, sehingga dapat beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Itu niatnya. Itu menunjukkan kesungguhan kita menghadapi Ramadan. Nah, kalau kita tidak bersungguh-sungguh, Allah juga tidak memperhatikan kita. Tetapi kalau kita memiliki niat yang benar, yang sungguh-sungguh menghadapi Ramadan dengan 3 hal tadi, akan dimudahkan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan jasmani kita, rohani kita,
dimudahkan rezeki kita sehingga kita dapat beramal dengan sebaik-baiknya, dimudahkan kita untuk memahami ilmu-ilmu tentang agama, tentang Ramadan. Itu harus ada kemauan yang keras di dalam diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini kadang-kadang kita itu lalai dengan persiapan-persiapan yang seperti ini. Ini hadis yang terakhir ya di bab ini, dari Abu Yaksan Amr bin Yasir radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Man shamal yawmal ladzi yusakku fihi faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, tadi satu hari sebelumnya coba-coba berpuasa ya, dengan hari barangkali yang dilakukan, dia tetap berpuasa seperti itu, maka dia benar-benar telah mendurhakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah mengatakan jangan mengira-ngira satu Ramadan itu untuk mengawali Ramadan dengan berpuasa, Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang terakhir, dan kita masuk di bab yang lain, yaitu bab mayuqallu inda ru'yatil hilal. Apa yang mesti kita ucapkan ketika melihat hilal? Hilal itu tidak sekedar Ramadan, tapi juga hilal setiap bulan. Nah, nanti hilal Ramadan seperti apa? Apa yang mesti kita ucapkan? Nah, itu yang bisa menjadikan Ramadan kita itu bisa lancar, ya, bisa kita jalani dengan aman, tentram, dengan penuh keimanan. Apa yang mesti kita ucapkan? Nanti kita bertemu di kesempatan yang akan datang, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kita gunakan untuk bertaklim seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.